Ringkasan buku The Psychology of Money. Kali ini kita akan bahas bab 1 sampai bab yang ke-10. Bab pertama, tidak seorang pun gila. Jadi orang mengambil keputusan keuangan berdasarkan pengalaman hidup mereka, bukan berdasarkan logika atau teori. Setiap orang punya latar belakang yang berbeda. Jadi cara mereka memandang uang juga unik. Nah, tidak ada cara yang gila dalam mengelola uang. Yang ada hanyalah pengalaman yang berbeda. Nah, penting untuk memahami bahwa sudut pandang orang lain bisa berbeda dengan kita. Bab 2, keberuntungan dan risiko. Keberuntungan dan risiko ini dua sisi koin yang hampir sama. Jadi kadang sukses tidak semata karena kerja keras, tetapi hasil dari keberuntungan yang tidak terlihat. Begitu juga kegagalan bisa saja terjadi karena nasib buruk, bukan kesalahan pribadi. Kita harus rendah hati dalam kesuksesan dan penuh empati terhadap kegagalan orang lain. Bab ketiga, tidak pernah cukup. Serakah bisa menghancurkan segalanya. Jadi selalu mengejar lebih bisa membuat kita kehilangan rasa cukup, bahkan justru merusak apa yang sudah kita miliki. Jadi harus tahu batas dan harus bisa melihat definisi cukup itu. Itu sangat penting supaya sehat secara finansial. Uang seharusnya menjadi alat, bukan tujuan. Bab yang keempat, penumpukan membingungkan. Keajaiban dari bunga majemuk adalah kekuatan paling dahsyat dalam membangun kekayaan. Namun, kebanyakan orang meremehkannya karena hasilnya tak langsung terasa. Kesabaran adalah kunci. Konsistensi dalam waktu lama bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Jadi contohnya Warren Buffett. Ia bisa menjadi kaya karena ia menabung dan berinvestasi sejak remaja. Bab 5. Menjadi kaya atau tetap kaya. Menjadi kaya atau tetap kaya itu dua hal yang berbeda. Membangun kekayaan butuh keberanian, tetapi mempertahankannya butuh kehati-hatian. Kunci bertahan adalah konservatif, menjaga batas keamanan, dan menghindari keputusan bodoh. Jangan sampai kesuksesan awal malah menjadi penyebab keruntuhan. Kita akan masuk ke bab ke-6. Anda menang undian. Jadi dalam hidup dan investasi, hasil besar seringkali berasal dari sedikit keputusan atau momen yang luar biasa. Keberhasilan justru sering datang dari satu atau dua hal, sehingga sangat berhasil, bukan dari segalanya. Jangan terlalu cepat menyerah karena sebagian usaha kita gagal. Terus mencoba bisa menjadi pengantar menuju keberuntungan yang besar. Kita masuk ke bab 7. Bab 7 tentang kemerdekaan. Kebebasan adalah bentuk kekayaan tertinggi. Jadi bisa mengatur waktu diri sendiri dan menjalani hidup sesuai dengan keinginan lebih berharga daripada uang semata. Jadi banyak orang mengejar uang tetapi mengorbankan kebebasan. Padahal kebebasan itulah tujuan sebenarnya. Nilai uang bukan dari jumlahnya, tetapi dari pilihan yang diberikannya. Di bab yang ke-8, paradoks orang dalam mobil. Orang ingin terlihat kaya agar ia dikagumi. Tapi orang lain biasanya memperhatikan mobilnya, bukan orangnya. Keinginan untuk dipuji justru sering tidak menghasilkan apa yang diharapkan. Kebanyakan orang justru tidak peduli dengan pemilik kemewahan. Mereka hanya iri pada gaya hidupnya. Jadi, keinginan untuk pamer seringkali sia-sia. Bab yang ke-9. Kekayaan adalah apa yang tidak terlihat. Misalnya tabungan atau investasi. Orang sering salah paham bahwa kekayaan berarti barang-barang mahal yang terlihat. Padahal yang penting adalah kemampuan finansial yang tidak ditunjukkan secara langsung. Hidup hemat dan menyimpan uang adalah fondasi dari kekayaan sejati. Bab yang ke-10, menabung uang.
Menyimpan uang ini termasuk kebiasaan terbaik dalam keuangan. Menabung tidak selalu dalam tujuan secara spesifik, tetapi juga sebagai cara menjaga fleksibilitas dan ketenangan. Menabung itu kita bisa mengontrol diri, bukan soal pendapatan kita sudah seberapa besar. Jadi inilah dasar bagi kita yang jauh lebih penting daripada strategi investasi yang canggih.